Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Julkar Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Materi ini saya dapatkan ketika saya mengikuti program guru penggerak angkatan keempat di Kabupaten Melawi. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini setiap anak adalah istimewa dan telah dibekali dengan kemampuan, minat, dan bakat yang unik dan luar biasa sejak lahir. Oleh karena itu, setiap guru harus dapat memetakan dan menggunakan potensi tersebut guna meningkatkan potensi dan capaian pembelajaran peserta didik. Guru perlu melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memetakan kompetensi, minat, bakat peserta didik yang disebut sebagai asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, selanjutnya hasil asesmen tersebut digunakan oleh guru untuk menerapkan pola dan proses pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Selanjutnya adalah aspek pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah konten, yaitu aspek konten terkait dengan apa yang akan diajarkan. Sedangkan asesmen proses itu aspek proses terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik dalam proses belajar, dan aspek asesmen di sini berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ciri pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada 7 ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama bersifat proaktif, yaitu guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarkan dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Jadi bukan penyesuaian pembelajarannya dengan peserta didik sebagai reaksi dari evaluasi tentang ketidakberhasilan pelajaran sebelumnya. Yang berikutnya yaitu menekankan kualitas daripada kuantitas. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberi lagi tugas tambahan yang sama. Namun, ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilannya. Yang berikutnya adalah berakar pada asesmen. Nah, guru selalu mengakses para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran, sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka. Yang berikutnya menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Keempat unsur disesuaikan dengan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Selanjutnya adalah berorientasi pada peserta didik, yaitu tugas diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Nah, guru lebih banyak mengatur waktu, ruang, kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi kepada peserta didik. Yang selanjutnya merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Nah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kadang-kadang belajar bersama-sama secara klasikal dan dapat juga belajar secara individu. Dan yang terakhir itu bersifat hidup. Artinya, guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus, termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari para peserta didik. Nah, guru memonitor bagaimana pelajaran dapat cocok dengan para peserta didik dan bagaimana menyesuaikannya.
Yang selanjutnya adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, prinsip pembelajaran berdiferensiasi di sini ada 5. Yang pertama itu adalah asesmen berkelanjutan, pengajaran responsif, kepemimpinan dan rutinitas kelas, menyesuaikan dengan kurikulum berkualitas dan lingkungan belajar. Nah, di sini keberagaman peserta didik ini ada 3. Yang pertama itu dilihat dari minatnya, bahwa peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda, kesiapan belajar juga berbeda-beda, dan profil belajarnya yang berbeda-beda. Ini adalah keragaman peserta didik. Nah, kesiapan belajar. Kesiapan belajar di sini adalah keseragaman kesiapan belajar ini melihat sejauh mana peserta didik menguasai satu materi. Guru sebelum melaksanakan pembelajaran perlu melakukan asesmen terkait dengan kesiapan ini. Sedangkan minat di sini adalah keseragaman minat untuk melihat hobi anak dalam hal apa. Hobi ini bisa untuk menentukan produk atau aktivitas apa yang perlu dilakukan anak dalam proses belajar. Sedangkan gaya belajar di sini adalah untuk melihat kecenderungan gaya belajar anak. Ada anak yang senang belajar bersama, ada anak yang senang belajar mandiri, dan lain sebagainya. Ini adalah keberagaman peserta didik. Ini adalah contoh strategi untuk melihat kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Dari kesiapan, bisa menggunakan diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Terus bisa jadi tutor sebaya menjelaskan teman yang kesulitan. Bisa menggunakan tugas dengan menggunakan RAFT yang berbeda level kesulitannya. Terus menggunakan dadu berpikir level kesulitan tugas yang berbeda. Nah, sedangkan di minat bisa juga menggunakan diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai minat peserta didik. Tutor sebaya memiliki minat yang sama, tugas menggunakan RAP yang berbeda topik sesuai minat peserta didik. Nah, profil belajar di sini bisa menggunakan diskusi kelas dengan chatting di media online dan lain sebagainya. Ini juga contoh dari strategi dari lihat dari kesiapan, minat, profil belajarnya. Elemen berdiferensiasi di sini ada 4. Yang pertama, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, yang pertama itu adalah konten. Konten ini adalah materi yang akan diajarkan oleh guru di kelas, atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta di kelas. Sedangkan proses, yang dimaksud dalam proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Bagian yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Sedangkan produk di sini adalah biasanya merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Lingkungan belajar di sini adalah meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Nah, lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Oke, itu tadi adalah gambaran dari pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini aja terlebih dahulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.